Hai, balik lagi di channel YouTube Agil Ding Dong. Nah, kali ini kita akan bahas tentang 5 pembunuh bayaran terkejam dalam sejarah. Pertama, Bernard Hanwig. Pembunuh berdarah dingin ini terkenal dengan julukan Barry the Bear. Hingga tahun 1982, tercatat sekitar 300 kasus pembunuhan yang dia lakukan. Namun, dari 300 pembunuhan tersebut, hanya satu yang tercium pihak kepolisian dan menjadi penyebab jeblosnya Bernard ke penjara. Menurut mantan istrinya, Bernard pernah memasukkan pecahan kaca ke mulut korbannya, lalu memukuli wajah pria tersebut hingga pecahan kaca itu menembus pipi. Dia juga terkenal telah membunuh banyak bandar narkoba kelas berat. Dengan kemampuan membunuhnya dan melenyapkan bukti, Bernard mematok tarif sekitar 3.000 hingga 5.000 US dollar atau sekitar 30 hingga 50 juta rupiah per korban. Kedua, Rosalio Reta. Tidak ada yang menyangka bahwa remaja asal Meksiko ini adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Dia menghasilkan uang sekitar 10.000 hingga 50.000 US dollar. Dia sekitar 100 sampai 500 juta rupiah untuk satu kali pembunuhan. Saat ini, Rosalio Reta dipenjara dengan tuduhan pembunuhan 30 nyawa. Mirisnya, Reta membunuh untuk pertama kalinya di usia yang ke-13. Dalam aksinya membunuh, Reta menggunakan senapan AK-47 dan handgun. Korban yang ia bunuh berasal dari kalangan polisi dan petani. Dia terkenal dengan julukan El Nino atau sang anak laki-laki, dengan asumsi bahwa sejak kecil dia memang dilatih seseorang untuk menggunakan senjata. Reta juga memiliki tato seram berbentuk mata di kelopak matanya. Ketiga, Rodney Charles Collin. Rodney ditangkap dengan tuduhan membunuh 2 orang, namun dia dicurigai telah membunuh 9 orang. Pembunuh satu ini memiliki banyak julukan antara lain The Duck, Chirox, dan The Fox karena dia memiliki hubungan dengan penjahat kelas kakap di Australia. Pada Juli 1987, Collin menyamar dalam seragam polisi dan masuk ke rumah sepasang suami istri. Dia pun kemudian menembak pasangan itu lalu memotong tenggorokan mereka. Pada tahun 1990, Collin kembali membunuh sepasang suami istri dengan cara menyayat tenggorokan mereka. Collin membiarkan anak dari pasangan tersebut tetap hidup dan menemukan mayat orang tua mereka bersimbah darah. Semua korban Collin memiliki luka yang parah di daerah leher. Keempat, Jimmy Moody. Pada tahun 1960, Jimmy bergabung ke sebuah kelompok gangster paling berbahaya di London. Dia pun tertangkap pada tahun 1968 dengan tuduhan pembunuhan. 4 tahun kemudian, Jimmy keluar dari penjara dan bergabung dengan gangster lain. Moody pun menjadi penjahat yang sangat terkenal ketika dia berhasil membunuh seorang tentara Irlandia. Moody menerima pesanan pembunuhan secara rahasia, di mana tubuh si korban akan lenyap di telan bumi. Dia juga menerima pembunuhan yang dilakukan terang-terangan di muka publik untuk mengancam lawan. Meski di penjara, Moody selalu menemukan jalan untuk kabur. Pada tahun 1990, Moody memutuskan berhenti untuk menjadi pembunuh bayaran, namun semua sudah terlambat karena Moody tewas di tangan seseorang yang balas dendam padanya di tahun 1993.
Kelima, Fred Brook. Fred Brook memiliki nama panggilan yang cukup jelas yang disebut Killer. Dia gemar membunuh dengan senjata api dan selalu membunuh beberapa orang dalam waktu yang sama. Pada tahun 1927, dia membunuh 3 orang sekaligus di Detroit. Pembunuhan tersebut dikenal dengan Milaf Rose Massacre karena yang dibunuhnya bukanlah orang sembarangan. Tapi pembunuhan paling terkenal yang dilakukan Brook adalah pembunuhan Saint Valentine Day pada 14 Februari 1929. Terjadi perang senjata antara 4 orang berseragam polisi dengan 7 orang anggota geng Bugs. Pembunuhan itu dan membunuh salah satu korbannya dengan cara menembak 17 peluru. Masih belum yakin korbannya telah tewas, Brook menembak kepala korbannya dari jarak dekat hingga setengah kepala sang korban meledak. Para pembunuh di atas sangat rapi dalam menyimpan pekerjaan kotor mereka. Jika orang bilang there's not perfect crime atau tidak ada kejahatan yang sempurna, tentu saja hal itu meragukan, sebab mungkin saja ada orang yang jauh lebih rapi dalam menyimpan kejahatannya. Para pembunuh di atas kebanyakan meninggal ketika sedang menjalani hukuman di penjara, namun ada juga yang meninggal di tangan pihak lawannya. Apapun itu, kehidupan dunia geng narkoba dan gangster amatlah keras dan bunuh